Utari. Saya siapa? Saya hari ini jadi coachnya Wanda ya. Yes. Saya David Rizal. Dan Captain Stella. Udah diundang ke sini. Selamat datang di acara TV-TV yang kayak misalnya kita mau zumba-zumba. Oh, bukan ya? Ketahuan umurnya. Hei, kalian yang jauh lebih dewasa dari saya ya kan? Hey. Selamat datang di Living Fit with Posting, Cap Stena. Tapi kan usia itu hanya angka, ya kan? Tua itu pasti, tapi muda itu pilihan. Makanya kenapa kita rajin olahraga? Olahraga. Nah, kali ini kenapa kita ngundang Cap Stena dan di depan ini ada yoga mat. Kita bukan mau yoga. Ngapain ya? Tapi mau ngapain ya? Ini adalah salah satu kunci untuk larinya kenceng, larinya kuat, Betul. larinya tidak cedera. Betul. Apalagi, Cap? Jadi larinya bisa seterusnya, nggak cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan terus selesai. Yes. Nah, itu dia. Harus di-maintain dengan yang namanya strength Training. Biasanya disebutnya ST ya. Betul. Kalau ST manis itu produk saya. Ya, masuk di sini ya. Tapi kalau es yang ini kayak manis, asam, asin, ada semua. Nah, itu dia. Tapi ada yang paling kerasa banget kalau udah gerakannya dipimpin oleh Stena. Oh, masa Biasanya di sih? Hokaran Club itu pedes tambahannya ya. Pedes di bagian Cabenya sini. berapa tuh berarti? Harus pedas, kalau nggak pedas berarti nggak kena. Nah, itu dia. Jadi, makanya kita manggilnya Cap Stena karena beliau adalah seorang kapten dari salah satu komunitas yang ada di Jakarta namanya Hokaran Club. Hokaran Club. Berapa tahun sih, Cap? Aku ini udah masuk yang ke-3 tahun. Sekali menjabat itu berapa tahun? Belum tahu ya, belum ada ketentuannya dari berapa tahun sampai berapa tahun. Tapi nanti lihat. Oke, kita langsung aja nih, Cap. Kita langsung mencoba Boleh, Bang. strength training untuk para, mungkin kita pemula dulu kali ya. Iya. Pemula aja dulu ya. Untuk pemula, jadi kalau misal lari itu nggak cuma sekedar lari doang. Betul. Mungkin kan orang mikirnya kayak ya udah lari tinggal pakai sepatu, pakai Iya. kaos kaki, pakai baju, lari-lari aja gitu kan. Tapi ternyata ada teknik-tekniknya. Tertentu dari mulai teknik lari, penguatan otot, balancing, kelincahan kaki, Nah. seperti itu. Wow, kita akan melakukan berapa ratus gerakan? Ya, seberatusan. Langsung aja, Cap. Yuk. Kita sudah ada yoga mat-nya di sini. Oke. Dan gerakan pertama, Gerakan pertama, silahkan. seperti yang setiap runner lakukan adalah lebih ke lower body dulu. Lower body Lower dulu body ya. dulu. Oke. Jadi aku akan memberikan gerakan namanya squat. Ini basic banget ya. Dan squat ini penting banget dilakukan karena buat apa? Satu, memperkuat glutes. Kedua, tujuan utamanya adalah untuk memperkuat quadricep. Oke. Jadi kalau kita pertama-tama buka kakinya selebar pinggang, langsung ya. Langsung. Ini menu yang Sekarang pedes kakinya ini. nggak boleh kebuka. Oh, nggak boleh kebuka, harus lurus. Oh, lurus ya. Oke, lurus. Tekan ibu jarinya, and then turun pelan-pelan, dorong bokongnya ke belakang. Nah, ya. Jadi lutut dan ibu jarinya sejajar, tidak boleh melebihi. Ya. Wah. Naik, Oke, naik. Nggak boleh jinjit juga ya belakangnya. nggak boleh jinjit, harus seimbang. Ya. Turun, anak-anak ke depan, 2. Dorong bokongnya ke belakang. Tarik Kayak napas, duduk. tahan sedikit, baru naik. 3, buang napas di atas, turun, tarik napas. 4, sekarang turun lagi, aku mau ngelihat. 1 kali lagi turun, turun. 1, 2, 3, turun, tahan. Di bawah, tahan sedikit. Mundur sedikit, lututnya, yes, turun bokongnya. Ini tegak, pandang ke depan. Nah, suka begini nih, suruh tahan. Guys, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kan pedes. Segitu baru beban sendiri kan? Yes, jadi kalau untuk pemula sekitar 8 repetisi sampai 12. Gerakan kedua namanya lunges. Oke. Seperti biasa, kakinya dibuka, turun, lurus, badannya tegak, ke depan fokus, tahan, baru naik. 1. Buang napas di atas, tarik napas pas naik, pas turun. Buang. 2, 3, 2, 1, maju, tahan, naik, buang. 1, maju, tahan, buang. 2, 5 kali ya. Maju, tahan, 3, maju, tahan, 4, 1 kali lagi. Iya. Tahan. 4, 3, 2, 1 naik, buang. Iya. Seperti itu rasanya. Seperti itu. Gimana? Ya, pada sisi ini bener gak? Betul. Benar ya. Kita buat lower body ya. Yes. Lebih ke quadricep.
Gerakan ketiga, Tiga. kita turun sedikit melantai. Nama gerakannya apa? Kita seperti biasa plank. Karena plank itu buat aku penting selain buat perut. Mhm. Dia juga bisa membantu kita untuk supaya kalau kita lari nggak banyak moving. Ah. Oh, jadi sebenarnya lari yang kalau aku ya menamakan pelari manja. Kalau lari itu kayak Yes. Nah. Kita lihat orang lari gini ya. Iya. Belum kuat. Oh, dia harusnya begini atau ini begini? Plank itu kan ada dua ya. Hmm. Ada yang elbow, ada yang full. Wah, Tapi yang kalau full. aku lebih pilih elbow. Karena Lebih menurut berat. aku itu lebih berat. bener. Jadi kita cobain langsung aja. yang elbow. Posisi plank. Kita posisinya gini. Ini 5 menit ya? Aku sambil jelasin dulu. Jadi pastikan bahu dan lengannya sejajar. Oke. Oke, coba sekarang aku sambil melihat. Bener nggak? Nah, yes, lihat seperti itu, bagus. Yes. Tahan seperti ini 1 jam. Ya, 20 detik aja ya. Tahan. Ini udah habis 10 detik sendiri tuh tadi ya? Lehernya rileks ke depan, David. Ya, seperti ini. Dorong perutnya ke dalam. Nah, cakep. Aktifin semua ototnya dari mulai glutes-nya, dari mulai quadricepsnya, ankle-nya, tangannya, semua udah mulai getar-getar, David. Ini 20 second mana ya 20 Oke, second? siap. 5, 4, 3, 2, 1, turun. Aku sih suka banget plank, jadi aku nggak mau sambil ngeplank juga nggak apa-apa banget. Mau 1 menit, mau 2 menit, dia sudah. Emang kalau perempuan ini paling bisa kayak begini. Ayo lagi, Cap, ada lagi. Belum loh, udah cukup. Ngeplank aja ambil ya, wah. Kalau untuk pemula biasa 30 detik aja dulu. Oke. Kali 3 set. 30 detik dikali 3 set artinya 1,5 menit. 1,5 menit. Yang keempat sekarang sama buat core juga. Kita duduk. Kasih santai nih kayaknya nih. Aduh, kelihatannya ya. Tangannya taruh di belakang. Pandangannya ke depan. Agak sedikit lean back. Dorong ke depan, ke dalam. Terus tendang ke depan. 1. Aduh. Tarik seperti itu. 2. 3. Tarik napas, buang nih. 2. 4. 5, tahan di sini. Tahan. 5, 4, 3, 2, 1. Bergetar jiwa ragaku. Untuk core bagian Perut. dan lower abs. Jadi lari itu bukan cuma sekedar pakai kaki Iya, ya. semuanya. Ternyata semuanya ya. Itu kan dia batang tubuh kita ya. Jadi banyak banget nih, ada dari belakang, dari depan, dari samping. Nah, kalau kita Wow. bahas semuanya itu kayaknya kurang lebih bisa 5 jam. Nanti selengkapnya pokoknya bisa cek di ini ya, di Instagramnya Sten aja. Nah, yes. Itu gerakan ke-4. Kelima, Gerakan kelima sekarang buat otot core samping samping. atau oblik ya kita sebut. Obli. Oh, kita santai ya. Kelihatannya santai. Oh, posisi Harus gini. sejajar. Iya. Boleh lihat aku dulu ya. Boleh dilihat aku dulu. Jadi angkat. Tahan Iu. 20 detik. Oke. Ya seperti ini. Siap. Ini gerakan lebih ditahan, nggak perlu naik turun. Oke. Hanya ditahan 20 detik. Kita cuman butuh bertahan saja ya. Baik, aku sambil memperhatikan ya. Baik, siap 3, 2, 1, tahan seperti ini. Yes. Kita harus diangkat. Tahan. Good. Good. Aduh. Tahan. Bagus. Bergetar. Gimana Bundi? Bergetar. Bahunya udah bagus Aman. ya. Tangannya udah oke. Widih. Ya. Good. Widih. Keren nih, Bundi. Wih, finish strong. David juga udah oke. Tahan. Siap. Bergetar. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Berasa semuanya kalau aku. Gimana kalau gini daripada poninya makin terbelah ya, kayak laut merah ya. Karena gerakan masih banyak ya. Jadi kayaknya ini agak di skip dulu, kita ngobrol-ngobrol Benar. ya. Ngomong dulu nih berapa ini. Bener-bener daripada nanti terpecah belah ya. Si strength training ini kan bukan hanya untuk lari, tapi juga bermanfaat untuk apa aja sih? Iya. Cap. Sebenarnya satu tadi yang aku sebutkan adalah buat ruang gerak. Kedua ketahanan otot yaitu endurance kita. Ketiga ya supaya kita badannya lebih seimbang aja sih. Jadi kalau lari tadi yang aku bilang gerakannya repetitif, jadi
yang nggak gampang cedera. Dan untuk olahraga lainnya juga bisa ya. Iya betul. Karena keseimbangan ya basic sama olahraga, misalnya olahraga yang Betul, berhubungan dengan basket, Ah, iya. Yes. bola, ya itu kan juga strength Nah, training. hari itu kan mother of sport ya. Iya. Jadi kayak semua olahraga Ada larinya. Nah, berbicara soal dunia pelarian, tadi kan udah aku spill. Kita akan ngobrol-ngobrol juga mengenai pelariannya dari Capstena ini sampai akhirnya berhasil menjadi seorang kapten loh, luar biasa dalam satu komunitas besar di Indonesia, ya kan? Udah 7 tahun lari. Tapi awalnya tuh suka lari tuh kenapa sih? dulu karena aku sedikit cerita ya. Waktu itu aku kehilangan kedua orang tua aku. Karena sakit akhirnya aku kayak kesana kemari aku mencari jati diri kayak mencari kesenangan gitu kan. Terus kayak akhirnya aku mikir kenapa aku nggak cari sesuatu ya. Cari sesuatu yang lebih positif gitu. Anduk guys. Lari Tisu. lari gitu kan. Boleh diurutin, pertama kali World Major Marathon kemana? Pertama kali aku maraton itu WMM di Berlin. Wow. Aku 2022. Kemarin, 2024. Oke, kalau tadi kita sudah mendengarkan dari sukanya dari dunia pelarian, dukanya kita tanya. Dukanya ya. pasti ada ya? Dukanya pasti ada. Iya, selama 7 tahun ini ya. Yang paling sedih gitu, yang paling kayak menyesakan, membingungkan dari lari itu. Boleh? Jangan nangis ya. Iya, aku nggak boleh nangis. Pokoknya harus ditahan. Tapi ada. Ada banget. Kebetulan tahun ini banget kejadiannya. 2024. Ini adalah mimpiku. Karena dulu waktu aku jadi pemula baru-baru lari, aku pengen banget jadi finisher di My Bank. Di Bali. Oh, harusnya kamu pakai baju ini juga. Terus karena ada satu hal insiden, aku harus jatuh sehingga kaki aku harus cedera berat di bagian ankle. Jadi aku nggak bisa finish. Jadi DNF. Istilahnya kalau di dunia pelarian DNF itu Did not finish ya? Yes. Jadi tidak bisa menyelesaikan. Tidak bisa 42 menyelesaikan kilometer. karena aku tidak bisa memaksakan kondisinya. Ankle-nya sudah bengkak, bukan di ankle aja tapi sampai ke kaki-kaki, ke betis dan segala macamnya. Akhirnya di situ aku mikir bahwa sepertinya memang belum saatnya aku untuk menyelesaikan maraton di sini karena aku pikir masih ada maraton yang lain. Tapi sebenarnya Wanda, ketika cerita ini aku jadi saksi mata. Iya. Waktu dia jatuh, jadi gini ceritanya, dia itu startnya lebih dulu daripada aku. Startnya lebih dulu, ketika di maraton di Bali itu karena gelap ya. Gelap banget Startnya dan dari subuh kondisinya banget, jalanan agak hujan, licin, segala macam. Aku ngerasanya dia udah jauh. Sampai akhirnya di kilometer 20-an ya kita ketemu ya. 26 itu udah 26 ya? Aku ngeliat dia, ini Stena bukan sih? Yang tadinya aku mau nge-vlog, mau kayak nyapa dia, hai. Wah ini kayaknya ada yang salah nih. Aku masukin handphone, aku tanya, kok kamu jalan? Dia nunjukin kaki ke kaki kanan ya? kaki kanan. Bengkaknya minta ampun, bener-bener yang Oh my God. udah mulai gede. Dan dia memang udah gak bisa memaksakan, tapi sebenarnya kamu hitungannya itu udah berusaha Itu sampai sudah kilometer berusaha 26 ya? semaksimal itu ya Bun. Aku masih kayak di kilometer 15, 10 menit aku berhenti, dibantuin sama pelari segala macam, disemprot segala macam. Akhirnya aku coba berdiri, oh masih oke. Nggak ada something yang patah atau gimana. Kalau patah kan pasti udah nggak bisa jalan. Nggak bisa berdiri juga. Akhirnya aku coba lari sampai 20 kilo masih oke. Sampai di 26 itulah terakhir kalinya aku kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain karena kakiku kondisinya udah bengkak banget. Jadi tumit pun udah nggak bisa kayak udah nggak bergerak. Dan jatuh itu di kilometer 15, tapi mencoba menyelesaikan dan akhirnya memutuskan untuk nggak finish itu di kilometer ke 30. Karena dari 26 aku berhenti, aku pikir gini, mungkin kalau jalan aku masih bisa kali ya. Oke, Aku sudah tidak memikirkan target-target yang sebelumnya. Akhirnya aku coba jalan di KM 30, aku akhirnya udah benar-benar kayak stuck buat apa gitu. Setelah cedera itu, Captain akhirnya mulai lari lagi berapa lama? Sekitar seminggu lah ya dalam kondisi bengkak itu, tapi aku masih bisa jalan. Jadi sekitar seminggu lah aku yang benar-benar kayak suffer karena si kakinya cedera. Selebihnya aku bisa jalan, bisa naik tangga, sudah bisa. Wah. Kebayang ya seminggu. kalau ST-nya kurang, aduh recovery-nya pasti akan lama. Nah, mungkin karena memang dari Capstena ini strength training-nya sering juga dan juga emang endurance-nya udah bagus Iya. gitu kan, jadi recovery-nya cepet. Akhirnya bisa lari lagi setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan aku recovery karena memang sama dokter dibilang, kan aku cek ya, dan alhamdulillah nggak ada yang patah, nggak ada yang sobek. Ini kan dari semua race kayaknya yang paling challenging adalah maraton. Maraton. Kenapa nggak kapok-kapok? Kenapa ya? Karena buat aku maraton itu
seru ya dari persiapannya. Karena jujur dari maraton aku tuh banyak banget belajar, terutama di mental. Nah, itu dia. Jadi dulu tuh aku kayak orangnya minderan, terus aku tuh nggak berani, nggak percaya diri. Nah dari situ, mungkin dari latihan, dari kenal banyak orang di lari, terus dari persiapan maraton segala macam, itu akhirnya kayak memberikan pendidikan di mental aku. Berarti maraton bener ya, pelajaran hidup ya? Betul. Jadi buat teman-teman, buat yang suka lari, buat yang baru mulai pengen lari, please lari itu untuk sehat. Lari itu untuk sehat. Bukan untuk flexing ya, Untuk flexing itu nanti long-lasting, side-nya ya. lah. Everlasting ya. Jadi jangan dipaksakan. Oke. Oke. Kayaknya kita langsung masuk ke pertanyaan trivia. Ini Ini kayaknya karena hostnya merangkap jadi narasumber ya. Kita bertiga ya menjawabnya ya. Betul. Pernah atau nggak pernah skip latihan tapi maksain ikut race? Pernah lagi gitu. Enggak. Kita juga manusia, ya kan? Sekali lagi disclaimer, ini tidak patut dicontoh, tapi namanya manusia ya, ada khilaf-khilafnya. Betul. Kadang-kadang ya itu balik lagi, ego. Oke, pertanyaan kedua. Pernah atau nggak pernah ikutan race pakai bib orang lain? Tidak pernah. Pernah lagi. Astagfirullahaladzim. Pernah atau nggak pernah dapat klien yang set target tinggi tapi malas latihan? Pernah lagi. Itu Ini pertanyaan jebakan banget. itu hanya buat Anda ya. Klien Anda. Pernah. Emang dulu targetnya berapa? Ini klien aku atau aku nih? Klien kamu. Karena ya kan virgin nih, barang kan virgin. Tapi kadang-kadang virgin juga punya ambi tersendiri gitu. Terus udah tahu latihan kurang, tetap ambi untuk ngejar targetnya. Nah, dirimu sebagai coach itu gimana? Ngasih taunya tuh kayak udah ini teritorialku, aku yang paling ngerti, kamu tegas atau kayak terserah dulu deh? Aku akan balik lagi ngeliat orangnya seperti apa. Karena tidak semua pribadi kan mereka juga pasti akan mikir gue bukan atlet gitu. Kalau aku paksakan juga akhirnya juga tidak enak jadinya hubungannya nanti kan. Jadi ya paling aku tetap selalu kasih masukan bahwa ya paling tidak kamu kerjakan seminggu itu ada 2 atau 3 kali latihan. Kalau memang ada malas-malasnya atau memang sibuk-sibuknya gitu. Oke, itulah 1000 pertanyaan untuk banget para pelari, apalagi sekarang kan lagi FOMO ya lari. Boleh dong pesannya nih untuk para pelari di Indonesia. Pesannya apa ya? Buat aku sih sebenarnya lari itu boleh dilakukan oleh siapapun, tapi ya balik lagi ke tujuannya bahwa kita di sini untuk sehat. Lari itu untuk gaya hidup yang sehat, untuk panjang gitu. Boleh sih kalau memang kalian cuma kayak FOMO, tapi harus balik lagi sadar diri bahwa kalau misalkan memang belum pernah latihan, kayak masih kurang latihan, kurang tidur, jangan memaksakan seperti itu. Jadi harus dengarkan tubuhnya baik-baik seperti itu. Oke, jadi listen to your body. Gak bosan-bosan ya, kita selalu mengkampanyekan itu ya. Betul. Untuk kebaikan semuanya teman-teman, karena saya yakin teman-teman ketika sign untuk ikutan race itu sign untuk kebahagiaan, bukan untuk kedukaan. Aduh, amit-amit ya. Jangan sampai. Baik, terima kasih banyak Kak Stena. Thank you, Kak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Good luck untuk next maratonnya. Kalian juga ya untuk next maratonnya. Good luck. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Living Fit Tweet Posting selanjutnya. Bye-bye. Bye. Thank you.